Di sudut-sudut sunyi Pulau Dewata, ketika dunia nyaris lupa bahwa kasih sayang tak memandang usia, redaksi Newscast bersama Koperasi Simpan Pinjam, KSP, Sari Sedana Bali memulai sebuah perjalanan kecil yang syarat makna. Bukan sekadar liputan, tetapi aksi nyata yang menembus batas fisik dan sosial, menyapa mereka yang tinggal dalam diam dan ketidakberdayaan. 2 titik menjadi saksi gerakan ini, Banjar Petak di Desa Taro, Gianyar, dan Dusun Prangsari Klot, Desa Duda Utara, Karangasem. Di tempat pertama, hidup sepasang lansia Wayan Kasup, 71, dan Maderegik, 69, yang hari-harinya dihabiskan dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Sementara anak-anak mereka telah berkeluarga dan menetap jauh, pasangan ini tetap bertahan, saling menjaga dalam sunyi yang menggigit. Kasup yang tak lagi bisa berjalan karena sakit menahun hanya mampu bersandar pada ketabahan. Di tempat kedua, usia 95 tahun, I Ketut Seribet, menghabiskan sisa hidupnya di atas kasur usang, dihimpit rematik, penyakit kulit, dan pendengaran yang telah lama menepi. Ia hanya ditemani anak lelakinya yang bekerja sebagai buruh harian, berjuang setiap hari demi ayah yang tak mampu lagi berdiri. Namun pada hari yang berbeda, harapan mengetuk pintu mereka. Redaksi Newscast bersama tim KSP Sari Sedana Bali hadir membawa lebih dari sekadar sembako. Mereka membawa perhatian, cinta, dan kepedulian yang tak bisa dibeli oleh materi. Paket-paket berisi beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi simbol dari rasa yang tulus, bahwa di balik keheningan rumah-rumah itu, masih ada yang peduli. Dipimpin oleh Ngakan Putu Suardika atau akrab disapa Ngakan Yes, rombongan relawan menyusuri jalan-jalan berbatu, menembus gelapnya malam dan terik siang demi menyampaikan bahwa mereka tidak sendirian. Bantuan mungkin tidak menyembuhkan penyakit atau menghapus keriput usia, namun bisa menghangatkan jiwa dan menyembuhkan kesepian yang telah terlalu lama bersarang. Ngakan Yes meyakini bahwa dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk dan kesibukan, hadirnya kepedulian menjadi penawar paling tulus bagi jiwa-jiwa yang terlupakan. Ia melihat bahwa bantuan bukan soal seberapa besar nilainya, tetapi seberapa dalam sentuhannya terhadap hati yang lama dibiarkan sendiri. Baginya, setiap perjalanan menuju rumah-rumah sunyi adalah bentuk nyata dari jurnalisme yang bukan hanya mencatat peristiwa, melainkan menyulut harapan. Ia percaya bahwa kehadiran yang tulus, meski hanya dengan sebungkus sembako, bisa menjadi cahaya bagi mereka yang hidup dalam gelap dan sepi. Maka dari itu, ia terus melangkah, bukan sebagai pencari berita, tapi sebagai penyampai kasih yang tak kenal lelah. Kehadiran redaksi Newscast dan KSP Sari Sedana bukan hanya tentang berbagi, melainkan tentang menjadi mata, telinga, dan hati bagi mereka yang terlupakan. Gerakan ini menjadi penegasan bahwa di tengah zaman yang bergerak cepat, masih ada yang memilih berjalan perlahan untuk benar-benar menyentuh hati. KSP Sari Sedana Bali pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung aksi-aksi kemanusiaan semacam ini. Mereka percaya bahwa kekuatan koperasi bukan hanya dihitung dari modal, tapi dari seberapa besar ia bisa menjangkau hati manusia. 2 rumah bambu yang rentak ini menyimpan cerita berbeda. Bukan lagi sekadar kisah tentang usia tua dan penderitaan, melainkan kisah tentang kehadiran, tentang cinta yang dikirim dalam bentuk sembako dan senyum tulus, tentang cahaya kecil yang menerangi malam-malam panjang. Melalui langkah-langkah sederhana ini, redaksi Newscast tak hanya menulis berita, mereka menciptakan kisah. Kisah nyata tentang kemanusiaan yang tidak tercetak di halaman koran, tetapi tertanam di hati mereka yang tersentuh. Dan kisah ini belum selesai, sebab masih banyak rumah sunyi yang menunggu untuk diketuk.